Halo everyone, welcome back to my channel. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tidak kekurangan apapun. Pada video kali ini kita akan membahas suatu kasus perampokan yang terjadi di sebuah restoran cepat saji. Tanpa banyak basa-basi, mari kita langsung saja ke pokok ceritanya. Pada suatu malam yang dingin dan bersalju, suatu tindak kejahatan terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Palatine, terletak di negara bagian Illinois, Amerika Serikat. Kota Palatine adalah sebuah kota yang tenang dengan jumlah penduduk sekitar 40.000 jiwa. Kota ini kebetulan hanya berjarak 50 km saja dari kota Chicago. Di sana terdapat sebuah restoran cepat saji yang bernama Brown's Chicken and Pasta, terletak di pinggir jalan raya di bagian sisi barat kota Palatine. Restoran ini merupakan restoran franchise dengan lebih dari 100 outlet tersebar di seluruh Amerika Serikat. That's the thing about Brown's. It tastes better. Brown's chicken, it tastes better. Brown's chicken, it tastes better. Brown's chicken, it tastes better. Pada tahun 1992, sepasang suami istri bernama Richard dan Lynn Ellenfeld menggunakan seluruh tabungan mereka untuk membeli franchise restoran ini. Richard berusia 50 tahun dan Lynn berusia 49 tahun. Mereka telah menikah selama 25 tahun dan memiliki 3 anak perempuan. Posisi restoran yang letaknya dekat dengan jalan raya besar dan tidak jauh dari Bandara Internasional Chicago O'Hare membuat restoran ini selalu ramai dengan pengunjung. Richard dan Lynn dikenal sebagai pemilik restoran yang baik dan dekat dengan para karyawan. Tidak heran, semua karyawan sangat betah bekerja di sana dan merasa sebagai suatu keluarga. Pada tanggal 8 Januari 1993, para karyawan seharusnya sudah pulang ke rumah masing-masing sekitar pukul 10 malam. Tapi pada malam itu, waktu sudah hampir menunjukkan tengah malam dan tidak ada satupun dari mereka yang sudah sampai di rumah. Mereka juga tidak dapat dihubungi sama sekali. Anggota keluarga yang mulai merasa khawatir kemudian menelpon kantor polisi. Menerima panggilan itu, pihak kepolisian mengirim sebuah mobil patroli ke sana. Setibanya di sana, petugas melihat restoran itu dalam keadaan gelap. Petugas itu merasa yakin bahwa restoran sudah tutup dan para karyawan mungkin saja sedang pergi bersama. 2 jam berlalu dan masih tidak ada satupun karyawan Brown's Chicken yang bekerja pada malam itu sampai di rumah mereka. Pihak keluarga semakin khawatir karena waktu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Sekali lagi, pihak keluarga melaporkan hal ini pada kantor polisi setempat. 2 petugas polisi kemudian dikirim ke sana. Mereka tiba di lokasi sekitar pukul 3:11 pagi dan masuk lewat pintu belakang yang ternyata tidak tertutup. Ketika masuk ke dalam restoran, para petugas polisi melihat pemandangan yang mengerikan. Mereka menemukan 5 jasad manusia saling bertumpuk di dalam ruang pendingin makanan. Setelah berjalan melewati meja kasir, mereka menemukan 2 jasad manusia lagi di dalam walk-in cooler. Para korban yang meninggal ternyata adalah sepasang suami istri pemilik restoran dan para karyawan yang bekerja pada malam itu. Dari hasil penyelidikan tim forensik, para korban dinyatakan meninggal dunia akibat terjangan timah panas yang bersarang di bagian kepala. 20 butir selongsong peluru juga ditemukan di tempat kejadian perkara. Mereka meyakini para korban telah dieksekusi satu demi satu dalam posisi berlutut di lantai. Polisi meyakini bahwa ini merupakan kasus perampokan karena uang hasil penjualan malam itu ludes dibawa pergi oleh pelaku. Ketika mereka memeriksa tempat sampah, hanya ada 1 tempat sampah dengan bekas sisa makanan di dalamnya. Sampah itu kemudian ditaruh di dalam kantong plastik dan turut dibawa ke kantor polisi.
Polisi kemudian membentuk satuan tugas khusus beranggotakan 120 orang untuk mewawancarai ratusan orang, termasuk para mantan karyawan yang pernah bekerja di sana. Kebanyakan dari mereka yang diwawancarai ternyata memiliki alibi yang kuat dan tidak dapat dijadikan sebagai tersangka. Sayangnya, restoran itu tidak memiliki kamera CCTV. Pom bensin yang dekat dengan lokasi kejadian sebenarnya memiliki rekaman CCTV 24 jam. Namun, polisi baru datang ke pom bensin untuk meminta rekaman CCTV 2 minggu setelah hari kejadian. Rekaman CCTV pada malam itu ternyata sudah tidak ada lagi karena telah dihapus oleh pemilik pom bensin. Setelah kasus ini menjadi berita nasional, polisi mendapatkan banyak tekanan agar dapat segera menyelesaikan kasus ini. Sayangnya, tidak ada kemajuan yang berarti yang mereka dapat lakukan. Pihak kepolisian akhirnya mencoba menghubungi seorang ahli forensik ternama dari Connecticut yang telah berhasil memecahkan banyak kasus besar. Ahli forensik itu bernama Dr. Henry Lee. Pada tanggal 28 Januari 1994, 1 tahun setelah kejadian, Dr. Lee terbang ke kota Palatine. Dia menghabiskan 3 hari mempelajari bukti-bukti yang ada dan melakukan rekonstruksi tempat kejadian perkara. Namun, tidak ada satupun barang bukti yang dikumpulkan dapat membantu menyelesaikan kasus ini. Ketika Dr. Lee menanyakan adanya bukti tambahan yang dapat dia periksa, pihak kepolisian kota Palatine akhirnya mengeluarkan sebuah kantong yang berisi bekas sisa makanan yang ditemukan di lokasi kejadian. Dr. Lee curiga ketika melihat isi kantong tersebut. Di dalamnya terdapat 2 potong roti, 37 batang kentang goreng, 4 potong ayam goreng yang masih utuh, serta 5 tulang ayam. Saat melihat kwitansi penjualan, waktu yang tertera menunjukkan pukul 9:07 malam dan harga paket combo ayam itu sebesar $6.69. Sehingga dapat dipastikan pesanan itu merupakan penjualan terakhir pada malam itu. Sedangkan untuk paket combo yang dipesan, seorang pelanggan seharusnya mendapatkan 2 potong roti, 1 bungkus kentang goreng, dan 4 potong ayam goreng. Yang menarik perhatian adalah adanya tambahan 5 potong ayam yang sudah berupa tulang di dalam bekas sisa makanan itu. Berdasarkan informasi dan bukti yang ada, Dr. Lee kemudian membuat kesimpulan bahwa orang yang memesan paket combo itu kemungkinan besar mengenal salah satu dari korban atau seseorang yang pernah bekerja di sana. Oleh karenanya, sangat wajar jika para karyawan restoran itu membiarkan orang itu memesan makanan setelah waktu tutup dan memberikan 5 potong ayam sebagai tambahan. Dr. Lee meyakini bahwa orang itu adalah pelaku dari tindak kejahatan yang terjadi pada malam itu. Dr. Henry Lee kemudian memutuskan untuk menguji DNA yang diambil dari tulang ayam goreng tersebut. Namun sayangnya, database DNA belum dikembangkan pada waktu itu sehingga mereka tidak dapat menemukan identitas si pelaku. Kasus ini sekali lagi menemui jalan buntu. Singkat cerita, tepatnya pada tanggal 25 Maret 2002, seorang perempuan bernama Ed Lockhart menghubungi pihak kepolisian dan mengaku mengetahui apa yang terjadi 9 tahun yang lalu di restoran Brown Chicken and Pasta. Anne bercerita bahwa Juan Luna dan James Dikoski adalah pelaku tindak kejahatan pada malam itu. Anne mengetahui hal ini karena dia merupakan mantan kekasih James dan mendengar secara rinci segala hal yang terjadi pada malam itu. Anne menyimpan rahasia ini karena takut dengan ancaman James yang akan menghabisi nyawanya jika dia berani buka suara atas apa yang telah terjadi. Berdasarkan informasi ini, pihak kepolisian kemudian memburu kedua orang itu dan menangkap mereka tanpa perlawanan. Juan Luna ternyata pernah diinterogasi karena dia adalah salah satu mantan karyawan restoran Brown Chicken and Pasta. Waktu itu dia dibebaskan karena pacarnya bersaksi bahwa Juan sedang bersama dirinya pada saat kejadian. Walaupun pada awalnya mereka tidak mengakui apa yang dituduhkan,
Namun hasil uji DNA mereka ternyata cocok dengan hasil uji DNA yang pernah dilakukan oleh Dr. Lee. Juan dan James akhirnya mengakui semua perbuatannya dengan perjanjian akan dibebaskan dari hukuman mati. Juan Luna waktu itu berusia 18 tahun dan James Degorski berusia 20 tahun. Mereka adalah teman satu sekolah dan sering menghabiskan waktu bersama. Selain nakal dan suka membuat keributan, mereka memiliki hobi menyiksa binatang untuk bersenang-senang. Karena menganggur dan tidak memiliki pekerjaan, Juan dan James memutuskan untuk merampok restoran Brown's Chicken and Pasta pada malam itu. Setibanya di sana, mereka menutup pintu belakang yang biasanya tidak terkunci. Mereka kemudian berjalan masuk ke dalam restoran melalui pintu depan dan bertegur sapa dengan para karyawan yang mengenalnya. Juan kemudian memesan paket combo ayam goreng dan menunggu sampai tempat itu benar-benar kosong. Setelah pelanggan terakhir pergi dari restoran, Juan Luna dan James Degorski membuang sisa makanan ke tempat sampah dan mengeluarkan senjata yang mereka bawa, lalu memaksa semua orang untuk masuk ke dalam ruangan pendingin. Kemudian terjadilah peristiwa yang sangat mengerikan. Suami istri pemilik restoran, Richard dan Lynn, serta 5 karyawan yang bekerja pada malam itu harus meninggal dunia dengan cara yang tragis. Setelah menghabisi nyawa orang-orang itu, Juan dan James mengambil semua uang hasil penjualan di mesin kasir serta berangkas dan pergi dari sana. Setelah melewati beberapa kali persidangan, pada tahun 2007 dan 2009, Juan dan James masing-masing dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas 7 tuduhan pengambilan nyawa orang lain dengan disengaja. Selain suami istri pemilik restoran, para karyawan yang meninggal adalah Guadalupe Maldonado berusia 47 tahun. Adalah seorang imigran asal Meksiko yang baru bekerja di restoran itu selama 14 hari. Guadalupe dikabarkan memiliki hobi memasak. Dia adalah kepala keluarga yang bertanggung jawab. Kepergian Guadalupe meninggalkan duka bagi istri dan keempat orang anaknya. Marcus Nelson berusia 31 tahun. Dia adalah seorang veteran perang dan baru sembuh dari kecanduan alkohol. Marcus dikabarkan sedang berusaha memperbaiki hidupnya setelah baru saja bercerai dengan istrinya. Marcus sangat sayang pada anak perempuannya yang berusia 7 tahun. Dia selalu mengirimkan semua uang yang dihasilkan dari pekerjaannya untuk memastikan anaknya dapat hidup layak. Marcus adalah seorang pria dan ayah yang baik. Thomas Mans berusia 32 tahun. Adalah seorang pria yang pendiam dan tidak banyak bicara. Sama dengan yang lain, Thomas sangat menyukai pekerjaannya dan tidak pernah bolos sama sekali. Dia dikenal sebagai pria yang ringan tangan dan suka membantu orang lain tanpa pamrih. Rico Sols berusia 17 tahun. Adalah seorang imigran asal Filipina. Ayahnya sudah meninggal dunia dan ibunya telah menikah lagi dengan pria lain. Rico terlihat lebih dewasa dibandingkan usianya karena dia telah mengambil peran sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan sekolah adik-adiknya. Rico bekerja sangat rajin dan tidak mengenal waktu. Michael Castro berusia 16 tahun. Michael adalah karyawan paling muda dan yang paling lama bekerja di sana. Michael dikenal sebagai karyawan yang rajin dan dapat diandalkan. Dia masih duduk di bangku SMA. Michael bekerja agar dapat menabung untuk melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Semua orang menyukai Michael karena dia sangat ramah dan selalu berbuat baik kepada siapapun. Michael dan Rico diketahui adalah teman baik. Semua orang yang meninggal pada malam itu adalah mereka yang sedang mencari nafkah dan bekerja keras untuk keluarga dan masa depan mereka. Kepergian mereka tentu saja membawa luka yang mendalam bagi banyak orang di kota itu.
Oke everyone, sampai di sini dulu cerita mengenai kisah perampokan di sebuah restoran cepat saji. Jika kalian suka dengan cerita yang dibawakan, jangan lupa cari dan tekan tombol like dan share cerita ini kepada teman-teman kalian. And see you on the next one.